Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardoti Laciasa dengan NPM F1 Channel 21003. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Elektronika Digital dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Rizka Ekawita, SSI, MSI. Nah, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu materi yang berjudul Sistem Bilangan, tepatnya pengkonversian bilangan. Terdapat 3 pengkonversian, dimulai dari yang pertama, konversi bilangan desimal ke bilangan biner, yang kedua, konversi bilangan desimal ke bilangan oktal, dan yang terakhir, konversi bilangan desimal ke bilangan heksadesimal. Kita akan belajar bersama-sama, dimulai dari yang pertama, itu konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Selamat belajar. Baiklah teman-teman semuanya, untuk materi yang pertama, kita akan mengonversikan bilangan desimal ke bilangan biner. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui sama-sama kalau bilangan desimal itu memiliki basis 10, yaitu angka 0 sampai 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi terdapat 10 basis. Itu desimal memiliki basis 10 dan biner itu memiliki basis 2, yaitu angka 0 dan angka 1. Oke, selanjutnya terdapat 2 contoh soal. Untuk soal yang pertama yaitu 124 basis 10 berapa biner atau berapa basis 2. Nah, untuk cara pengerjaannya itu menggunakan cara pembagian. Kita akan bagi dengan angka 2 sampai nilainya habis. Oke, 124 dibagi 2 itu hasilnya 62 sisa 0. 62 dibagi 2 itu hasilnya 31 sisa 0. Selanjutnya 31 dibagi 2 itu hasilnya 15 sisa 1. Lanjut, 15 dibagi 2 itu 7 sisa 1. 7 dibagi 2 itu 3 sisa 1. Dan 3 dibagi 2 itu 1 sisa 1. Maka untuk menentukan hasilnya itu dimulai dari yang paling bawah, dari yang bawah ke atas. Maka didapat hasil dari 124 basis 10 itu sama dengan 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0 basis 2 atau biner. Oke, dihitungnya itu dari bawah ke atas 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0 basis 2. Oke, jadi hasil dari 124 desimal itu sama dengan 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0 biner atau basis 2. Oke, selanjutnya untuk soal yang kedua terdapat 60 basis 10 atau 60 desimal sama dengan titik-titik biner atau titik-titik basis 2. Oke, sama seperti soal sebelumnya, kita akan menggunakan cara pembagian, yaitu 60 akan kita bagi 2 sampai habis. 60 dibagi 2 itu 30, sisa 0. 30 dibagi 2 itu 15, sisa 0. 15 dibagi 2 itu 7, sisa 1. 7 dibagi 2 itu 3, sisa 1. Dan 3 dibagi 2 itu 1, sisa 1. Maka hasilnya sama, dihitung dari bawah, itu 1, 1, 1, 1, 0, 0. Jadi, didapatlah hasil untuk 60 desimal itu 1, 1, 1, 1, 0, 0 biner atau basis 2. Oke, 60 desimal sama dengan 1, 1, 1, 1, 0, 0 biner. Oke, selanjutnya untuk materi yang kedua. Oke, baiklah teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua, yaitu pengkonversian dari bilangan desimal ke bilangan oktal. Nah, seperti sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu nih, untuk bilangan desimal itu memiliki basis 10 dari angka 0 sampai 9, dan bilangan oktal seperti namanya ya, terdapat basis 8, yaitu dari angka 0 sampai angka 7. Oke, setelah kita mengetahui pengertiannya,
atau pemahamannya, selanjutnya kita terdapat dua contoh soal. Nah, untuk contoh soal yang pertama itu 50 desimal atau 50 basis 10 sama dengan berapa oktal atau berapa basis 8. Nah, sama seperti materi yang sebelumnya, kita menggunakan cara pembagian. Ya, perbedaannya kalau materi yang pertama tadi dari desimal ke biner itu menggunakan pembaginya 2. Nah, sedangkan oktal itu menggunakan pembaginya 8. Oke, jadi 50 dibagi 8 itu 6. Nah, terdapat sisa nih, sisanya 2. Jadi 6, 2. Oke, sama seperti sebelumnya ya. Jadi cara untuk menentukan hasilnya itu dari bawah ke atas. Maka 50 desimal itu sama dengan 62 oktal atau 62 basis 8. Oke, diulangi. Jadi 50 basis 10 itu sama dengan 62 basis 8 atau 50 desimal sama dengan 62 oktal. Oke. Dengan menggunakan cara yang sama itu berlaku untuk contoh soal yang kedua. 36 basis 10 atau 36 desimal itu sama dengan berapa oktal sih? Oke. Dengan menggunakan cara yang sama, kita akan membaginya menggunakan angka 8. 36 dibagi 8, itu hasilnya 4. Bersisanya itu 4. Jadi, sama seperti yang ini, menghitungnya itu dari bawah, dari 4 ke 4. Maka 36 desimal atau 36 basis 10 itu hasilnya 44 basis 8. Atau 44 oktal. Oke, saya ulangi. 36 desimal itu sama dengan 44 oktal. 36 basis 10 sama dengan 44 basis 8. Oke, selanjutnya materi yang ketiga. Baiklah teman-teman semuanya, setelah teman-teman belajar terkait dua pengkonversian sebelumnya, yaitu pengkonversian bilangan desimal ke bilangan biner, bilangan desimal ke bilangan oktal. Nah, terakhir atau materi yang terakhir, kita akan membahas pengkonversian dari bilangan desimal ke bilangan heksadesimal. Nah, seperti sebelumnya ya, kita harus tahu terlebih dahulu terkait desimal itu memiliki basis 10 dari angka 0 sampai 9, dan heksadesimal itu memiliki basis 16. Apa aja sih bilangannya? Oke, dari angka 0 sampai 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ditambah huruf. Perpaduannya hurufnya A, B, C, D, E, dan F. Yang mana A ini dianggap sebagai angka 10 nih. Dihitungnya dari angka 10. 10 sebagai A, 11 sebagai B, 12 sebagai C, 13 sebagai D, 14 sebagai E, dan 15 sebagai F. Oke, jadi totalnya ada 16 basis. Itulah kenapa heksadesimal itu memiliki 16 basis. Oke, setelah teman-teman mengetahui, kita akan masuk ke dua contoh soal yang sudah tertera. Oke, untuk contoh soal yang pertama yaitu terdapat 130 basis 10 sama dengan berapa titik-titik basis 16, atau 130 desimal sama dengan titik-titik berapa heksadesimal. Oke, sama seperti cara sebelumnya, kita akan menggunakan cara pembagian. Cuman bedanya, kalau untuk materi yang pertama itu kita menggunakan pembaginya 2, materi yang kedua itu menggunakan pembaginya 8, dan materi yang terakhir ini kita akan menggunakan pembaginya 16. Sama seperti basisnya si heksadesimal. Ya, langsung saja ya. 130 dibagi 16 itu hasilnya 8. Tapi bersisa nih, sisanya ada 2. Karena 130 itu 16 dikali 8 itu hasilnya 128. Jadi bersisa 2. Makanya 8, 2. Oke, saya ulangi kembali. Saya ingatkan kembali. Jadi untuk menuliskan hasilnya itu dari bawah ke atas, dari 8 ke 2. Nah, maka didapat hasil 130 desimal itu sama dengan 82 heksadesimal.
Oke. Saya ulangi, jadi didapatkan hasil 130 basis 10 itu sama dengan 82 basis 16. Atau 130 desimal itu sama dengan 82 heksadesimal. Oke, dengan menggunakan cara yang sama, kita akan mengerjakan untuk soal yang kedua nih. 140 basis 10 sama dengan berapa basis 16 atau 140 desimal itu berapa heksadesimal sih? Oke, dengan menggunakan cara yang sama ya, seperti contoh soal sebelumnya, kita akan menggunakan cara pembagian nih, dibagi dengan angka 16. Jadi 140 itu dibagi 16, berapa? Ya, hasilnya 8. Nah, tapi kita kalikan lagi nih, 8 dikali 16 kan itu kan nggak sempurna 140 kan, tapi hasilnya 128. Itu artinya kan bersisa nih ke 140. Jadi sisanya itu kita tulis. Sisanya itu 12. Nah, oke, ini yang perlu teman-teman catat ya, dan perlu teman-teman ingat, ini heksadesimal ini lebih kompleks dari contoh-contoh sebelumnya, karena dia mempunyai 16 basis. Nah, kita lihat sisanya, kita fokus ke sisanya nih. Sisanya ada 12. Nah, kalau dalam heksadesimal, kalau sisanya itu lebih dari angka 9, maka sisanya ini harus kita ganti dengan huruf. Karena heksadesimal itu perpaduan antara angka dan huruf. Nah, seperti yang sudah tertera ya. Jadi kita ganti angka 12 ini dengan dengan huruf C. Ya, karena huruf C ini angkanya 12 ya. Maka hasilnya dari bawah 8, 12-nya diganti C, maka 140 desimal itu sama dengan 8C basis 16, atau 140 desimal itu sama dengan 8C heksadesimal. Oke teman-teman, dikarenakan ini sudah materi yang terakhir, semoga teman-teman semua bisa mengerti dengan penjelasan ini. Sejatinya saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui, tapi kita belajar bersama-sama. Apabila terdapat kekurangan ataupun kekurangan dan kekeliruan, teman-teman bisa komen di bawah di kolom komentar di bawah. Nanti teman-teman bilang aja di mana kelirunya, di mana salahnya, di mana nggak pahamnya gitu. Berikut ya. Jadi kita simpulkan terdapat 3 materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Itu yang pertama, pengkonversian antara bilangan desimal ke bilangan biner, bilangan desimal ke bilangan oktal, dan bilangan desimal ke bilangan heksadesimal. Oke teman-teman semuanya, demikianlah tadi penjelasan terkait materi pengkonversian bilangan, dimulai dari bilangan desimal ke bilangan biner, bilangan desimal ke bilangan oktal, dan bilangan desimal ke bilangan heksadesimal. Demikianlah tadi penjelasan dari saya Mardhoti Lakiasa. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.